Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sukses untuk Anda sekalian dimanapun berada. Sampailah kita ke video pertama di dalam series Ultra Produktif. Kalau teman-teman belum tonton video yang pertama tentang ultra produktif, sebaiknya teman-teman tonton terlebih dahulu, karena bisa menyambung sekali lah ke video ini. Pernah nggak teman-teman bertanya pada diri teman-teman, selama ini kok saya tidak pernah ya bisa menyelesaikan proyek saya yang besar? Mungkin juga teman-teman pernah bertanya bahwa kenapa ya ayam itu selalu berbunyi? Kenapa ya proyek-proyek saya yang besar nggak pernah bisa selesai? Kenapa ya saya sering menunda-nunda pekerjaan? Kenapa ya saya sering kali malas dan akhirnya tidak pernah mencapai apa yang saya impikan? Kalau teman-teman masih punya pertanyaan-pertanyaan itu dalam diri teman-teman, maka video ini adalah video yang sangat cocok untuk Anda. Let's go. Pengennya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat. Yes or no? Apabila itu yang teman-teman tanyakan, barangkali teman-teman belum makan kodoknya. Ya, betul. Saya tidak berbicara makan kodok seperti sini, seperti teman-teman makan suike ya. Kalau di negara tetangga saya di Purwodadi, di sana suike memang menjadi salah satu makanan favorit hampir semua orang di sana. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Kita tidak berbicara tentang literally makan kata no. Tapi di sini kita berbicara tentang bahwa kalau mau kerjakan sesuatu, teman-teman kerjakan dari yang susah terlebih dahulu. Intinya begitu. Tapi di sini saya pengen coba untuk sampaikan bagaimana sih keseluruhan gambarannya supaya pemahaman teman-teman ini pas. Supaya setiap hari teman-teman bisa langsung begitu berpikir ada satu project datang ke teman-teman, teman-teman akan langsung kerjakan dari mana yang paling susah dulu nih. Nah, seperti itu. Karena itu akan sangat membantu teman-teman untuk bisa menjadi ultra produktif. Lucu ya, padahal teman-teman, baik saya maupun teman-teman sejak kecil itu sudah diajarkan loh untuk menjadi ultra produktif. Kita diajarkan tentang pepatah berakit-rakit ke hulu dan berenang-renang ke tepian, yang artinya kurang lebih bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Ini filosofinya selaras dengan Eat the Frog tadi sebetulnya. Dan teman-teman, baik saya maupun Anda tuh udah paham tentang hal ini. Di luar kepala kita pasti tahu makna dan artinya. Lalu apa yang membuat kita berubah? Lalu apa yang membuat kita pada saat ada satu target yang besar justru kita ngerjakan yang gampang-gampang dulu? Akhirnya yang besar nggak pernah dikerjakan, dan akhirnya proyek itu tertunda, mangkrak di sana, tidak pernah terselesaikan dalam hidup Anda. Jawabannya sederhana sebetulnya teman-teman, bahwasanya ada satu mekanisme di otak kita ini yang memang mengajak kita untuk mencari nikmat. Yes, hidup manusia itu kan cari nikmat, hindari sengsara ya. Cuman kadang-kadang dia itu over bahkan menginterupsi untuk hal-hal yang sifatnya target impian kita yang lebih besar sebetulnya. Pada saat kita berusaha menuju ke sana dan kita tahu ada beberapa pilihan, ini susah sekali, gampang dan lain sebagainya, maka dia cenderung bilang, ya udahlah yang gampang aja, kita cari yang nikmat saja. Nah, video ini bertujuan untuk apa teman-teman? Memberikan satu lagi mekanisme di pikiran Anda supaya pada saat si pencari nikmat tadi bergerak, pemikiran yang satu lagi akan bergerak. Oh, tunggu dulu, nanti dulu, ini untuk nikmat yang lebih gede lagi. Kita mesti kerjakan dulu yang susah gitu. Nah, teman-teman mesti tahu mekanisme berpikirnya seperti apa. Dengan teman-teman tahu mekanismenya, dia bisa keluar nantinya pada saat si penggodanya muncul, si pencari nikmat tadi. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba mengalahkan si penggoda tadi. Yes, si penggoda yang mencari nikmat tadi loh teman-teman. Kita harus bisa kalahkan. Dengan cara apa? Take action untuk hal sederhana yang penting untuk kebaikan teman-teman. Oke. Video-video di channel ini semuanya akan seputaran pengembangan diri Anda. Masih akan ada banyak lagi video yang akan membuat teman-teman makin berkembang secara pribadi. So, saya ajak teman-teman untuk bisa subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya. Supaya apa? Kalau saya bikin video-video lagi, teman-teman jadi orang pertama yang tahu, orang pertama yang belajar. Baik, sudah pencet?
Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Oke, saya akan sampaikan ke teman-teman semua logika sederhana. Kenapa sih harus yang susah dulu, Pak? Pemikirannya begini, mari kita sama-sama membayangkan ya teman-teman. Semisal teman-teman mempunyai suatu project. Anggap project ini bisa mimpi, bisa pekerjaan, bisa goals, bisa apapun. Intinya kita umpamakan sebagai project. Nah, project tadi sebut saja dengan huruf A. Nanti ada gambarnya di sini. Kita sebut saja project itu sebagai huruf A. Oke, untuk bisa menyelesaikan A ini akan ada B, C, D, E yang harus dikerjakan. Yes. Nah, yang B itu menyenangkan dan gampang. Yang C ini susahnya minta ampun, tapi harus dikerjakan supaya A-nya optimal. Lalu yang D ini nggak susah, tapi nggak gampang juga. Sementara yang E ini gampang saja. Ilustrasinya akan tetap saya tampilkan di layar. Saya kasih teman-teman waktu 5 detik, kurangnya. Ya 5 detik aja. Saya kasih waktu teman-teman 5 detik atau bisa pause video ini untuk coba merenungkan urutannya harusnya bagaimana. Silahkan. Jadi begini teman-teman, pada saat teman-teman mulai mengerjakan suatu project, sebetulnya ada dua hal yang sangat berperan penting di sana. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah energi. Nah, motivasi dan energi ini pada saat awal-awal teman-teman mengerjakan project, dia 100% teman-teman. Yang jadi masalah adalah pada saat project itu berlangsung, mulai berjalan, maka motivasi kurang, energi juga berkurang. Nah, teman-teman semua, sebetulnya ada satu rumus sederhana mengenai motivasi dan energi. Satu, motivasi bisa mengisi energi. Sebaliknya, energi nggak bisa mengisi motivasi. Oke, keduanya habis, teman-teman akan butuh waktu yang panjang untuk memulihkan. Dan jauh lebih susah memulihkan motivasi. Teman-teman semua, ini sebetulnya sangat sederhana. Teman-teman bisa lihat contohnya di kehidupan nyata. Para orang tua kita, meskipun secara usia mungkin sudah lewat dari masa produktif, tapi masih bisa bekerja dengan sangat bersemangat. Kenapa? Karena motivasinya bisa mengisi energinya. Dia ingin melindungi anaknya, dia ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Maka apa yang terjadi? Energinya bisa tertutupi oleh motivasinya. Betul. Tapi pada saat energi kita nih, coba sekarang kita masukkan ke kita. Kita energi banyak, tapi motivasi habis. Bisa nggak energi kita mengisi motivasi? Jawabannya tidak bisa. Kembali sekarang ke mengerjakan yang mudah dan susah. Coba kalau kita bayangkan teman-teman kerjakan dari B dulu, yang mudah lagi menyenangkan. Teman-teman akan cenderung untuk mengerjakannya all out karena happy, ini seru nih projectnya, gampang, menarik dan lain-lain. Akhirnya apa? Energi habis, motivasi habis, semuanya tercurah untuk bereksplorasi, membuat idenya jadi lebih unik dan lain sebagainya. Cut, selesai. Oke, B memang akan berhasil dengan sangat baik, tapi apa yang terjadi? Selanjutnya teman-teman dihadapkan dengan yang susah. Motivasinya jadi tidak cukup. Setiap awal project membutuhkan standar limit motivasi tertentu. Misalkan yang mudah tadi mungkin motivasi sisa 20% aja bisa ngerjakan, tapi yang susah dibutuhkan motivasi dari 80% teman-teman untuk mengerjakan. Lalu simulasinya kita balik. Gimana kalau teman-teman ngerjakan yang susah duluan? Bisa jadi energi teman-teman dan motivasi teman-teman terkuras banyak, hampir habis lah mungkin di sana. Cuman sisa pekerjaannya adalah yang mudah dan menyenangkan. Dan maybe di saat kondisi seperti itu, justru karena teman-teman tahu harapan kedepannya tinggal sesuatu yang mudah, teman-teman menjadi terisi kembali motivasinya. Wah, ini tinggal yang gampang nih, menyenangkan lagi. Plus, teman-teman sudah berpengalaman mengerjakan yang susah. Plus, teman-teman harus ingat rumusnya. Kalau motivasi kembali, bisa jadi dia mengisi energi. Jadi begini teman-teman. Pastikan teman-teman makan kodoknya. Pastikan teman-teman menjadi the person who can eat the frog. Selalu kerjakan mulai dari yang susah dahulu. Pertanyaannya nih Pak, tapi saya nggak tahu mana kerjaan yang susah, mana yang nggak. Di awal-awal kami nggak tahu nih. Tenang teman-teman. Nanti di video-video ke depan kita akan belajar juga tentang sistemasinya, bagaimana membaginya, pekerjaan itu mana yang berat, mana yang susah, itu akan ada video khusus untuk hal tersebut. Karena itu juga budaya orang produktif, jadi kita akan tetap pelajari. Untuk menutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu meme yang cukup terkenal, bahwa ada perbandingan 3 hal berdasarkan usia. Ada perbandingan antara waktu, uang, dan energi. Katanya kalau masih muda itu, waktu banyak, energi banyak, uang sedikit. Pada saat teman-teman berubah menjadi dewasa, bekerja, dan lain sebagainya, maka waktu menjadi sedikit, uangnya banyak,
dan energinya ya tengah-tengah lah. Tapi pada saat teman-teman sudah tua, waktu banyak, mungkin uang banyak, tapi energi sedikit. Rumus yang tadi berlaku teman-teman. Kalau teman-teman merasa energi teman-teman sedikit, pastikan motivasinya banyak. Mungkin teman-teman sering melihat senior-senior kita yang secara usia sudah senja, sudah jauh di atas kita, tapi secara produktivitas teman-teman merasa orang ini gila ini, menghasilkan karya yang banyak banget, gila ini orang ini. Pernah lihat? Nih, saya percaya dia sudah ultra produktif. Dia sudah makan kodoknya dan dia sudah mampu untuk mengerjakan mulai dari yang susah duluan. Oke, demikian video ini. Saya percaya ini video akan sangat bermanfaat untuk Anda. Video ini luar biasa teman-teman. Ini mengubah hampir seluruh cara saya bekerja, cara saya melakukan sesuatu. Mulai sekarang saya langsung mensistemasi pekerjaan, saya pilih yang paling susah dan dia yang saya kerjakan. Dan efeknya betul, saya menjadi lebih produktif dan itu yang saya rasakan. Saya pengen teman-teman juga merasakan. Sekali lagi, saya percaya video ini bermanfaat. Tontonnya sampai akhir ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, masih tentang ultra produktif. Saya berharap teman-teman mulai belajar untuk menjadi produktif. Dan tentunya bisa selamat dari seleksi new normal ini. Sukses buat kita semua. Saya Nardi undur diri dan